Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Saat ini kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan melawat setiap kita umatnya. Mari kita bawa ibadah kita sore hari ini kepada Tuhan dalam doa. Saya undang jemaat Tuhan berdiri bersama-sama. Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang setia, Allah kami yang maha baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 minggu yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengalaman iman yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin selalu bersyukur kepadamu karena kami percaya Engkau baik, Engkau Allah yang setia bagi kami. Karena itu sore hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami membawa pujian kami membawa sorak-sorai kami kepada Tuhan. Karena hati kami sungguh-sungguh terpaut hanya kepadamu. Kami mengundang Engkau turun Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini menjamah setiap hati kami Tuhan. Membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang luka Tuhan. Karena kami percaya ada kemenangan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Sebab kita percaya bahwa namanya sungguh ajaib. Amin. Dia nama di atas segala nama. Yesus. Katakan, mataku melihat keajaiban-Mu. Hancurkan sebuah ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku
ini Tuhan dan bersuka cita bersama-sama. Woo! Katakan ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita naikkan sama-sama, ku memuji, ku bernyanyi. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Katakan, ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Jemaat Tuhan katakan, ku memuji, ku bernyanyi. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Jemaat Tuhan bisa tirukan saya setelah saya teriakan. Lagi. Kita katakan Yesus, 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 Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. More and more. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Yes Lord. Sebab tidak ada hal yang lebih indah, tiada hal yang lebih berharga selain daripada kita berada di hatinya, jemaat Tuhan. Nama kita tertulis di hatinya. Setiap kita ada di dalam hatinya. Sebab Dia Allah yang sungguh setia.
Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, amin, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Kau Allah yang setia. Katakan dengan segenap hatimu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewat, semua indah, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, amin, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Mari jemaat Tuhan, di kesempatan saat ini kita mau naikkan puji-pujian di hadapannya. Dia Allah yang setia. Naikkan pujian bagi Dia, Yesus, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Biar jemaat Tuhan saja yang pujikan. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan dengan lembut, kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia, ku bersyukur untuk selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan.
sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang setia. Dan setiap kita ada dalam hatinya. Kita sungguh berharga. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Lagi naikkan kepada surga. Biar surga mendengar setiap puji-pujian yang kita naikkan. Haleluya. 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 Yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sungguh kesetiaan-Mu terbukti Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di saat tidak ada satupun, bahkan teman terdekat kami, keluarga terdekat kami yang bisa kami andalkan Tuhan. Tapi ada satu nama yang selalu setia, tidak pernah berubah. Kesetiaan yang kekal, yang selalu ada untuk setiap kita, bahkan pribadi lepas pribadi. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang setia. Sebab itu Tuhan, kami mau mendedikasikan hidup kami seluruhnya, sepenuhnya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan, dan menghidupinya Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk menerima berkat dari Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian. Saya bersyukur karena di sini ada Selin ya yang akan memberikan kesaksian. Saudara, saya berdoa tadi saya katakan dan saya percaya kesaksian ini akan menjadi berkat buat kita semua. Ya, mari kita beri tepuk tangan. Saya undang Selin. Aku di sini aja ya, oke. Oke. Shalom Om Tante semuanya, and teman-teman. Mungkin ini pertama kali saya lihat kalian dan kalian lihat saya, karena sebelumnya aku sama family dari Jakarta, jadi ini my first timer datang ke sini, gitu. Aku baru kedua kalinya ketemu sama pastor sama tante Ompin, Bu Ompin sama pastor John. Aku cuma mau bilang ke Om Tante kayak Om Tante nggak salah buat bertumbuh di sini, karena aku aja yang dari Jakarta aja, aku benar-benar terberkati banget karena doa-doanya yang selalu Ibu Ompin sama Pastor John tuh doain buat aku dan keluarga aku, especially for my grandma di sini, ada popo aku. Aku ingat banget pas pertama kali kita ketemu sama Pastor sama Bu Ompin, aku cerita kayak gini. Om Tante, ternyata anak muda sekarang, anyway umur aku 24, aku bilang kayak gini, Om Tante ternyata sekarang anak-anak muda sekarang yang pegang integritas dalam Tuhan itu sekarang jarang ya ada anak muda yang kayak gitu. Maksudnya kita, apalagi di Jakarta, ya enggak sih, aku enggak tahu sih di Semarang kayak gimana, tapi kalau di Jakarta, anak mudanya itu mungkin dari 10 mungkin cuma 1 yang pegang tetap prinsip firman Tuhan kayak gitu. Aku ingat pertama kali aku lulus, sebelum aku lulus kuliah, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku gak pintar-pintar banget. Aku lulus dari kuliah aku aja udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, benar-benar. Kalau gak ada orang-orang yang gak tahu aku dari mana-mana bantuin aku skripsi, mungkin aku belum lulus sampai sekarang. Karena ya biasa-biasa aja. Ya kalau gak ngulang, aku gak pernah ngulang mata kuliah aku. Jadi kayak lulus itu benar-benar puji Tuhan banget gitu. Aku tanya Tuhan, teman-temanku di luar sana tuh pintar-pintar banget. Dan habis aku lulus, aku harus saingan sama mereka semua untuk cari aku kerja. Masa aku lulus gak kerja, malu-maluin. Kuliah bayar mahal-mahal, habis itu gak kerja gitu kan. Aku bilang Tuhan, tapi aku pengen kerjanya itu gak mau yang nyaman-nyaman aja. Aku bilang kayak gitu, kalau bisa di rumah aja. Kalau bisa gak perlu repot-repot kayak wawancara kanan kiri dan sebagainya. Aku cuma ingat aku doa kayak gitu. Waktu itu aku masih semester 5, belum lulus, kan kita semester 8 ya baru lulus ya. Habis itu aku kerja, ada aku cita-citanya itu pengen punya kerjanya leha-leha tapi uangnya banyak. Gitu. Pengennya kayak gitu pengennya. Habis itu aku kerja di satu butik. Butiknya itu yang punya orang kaya di Tangerang. Aku kerja di sana,
Gajinya waktu itu tahun 2019, aku seneng banget dikasih gaji 3 juta sama dia. Aku ingat waktu itu satu kali, aku kerja hampir 24 jam buat butik itu. Karena dia gak punya pegawai lagi, jadi aku hire adik aku, kita berdua sama-sama kerja buat butik itu, kita nyetrika, kita foto, kita gantungin bajunya dan lain sebagainya. Aku ingat waktu itu pas aku lagi nyetrika bajunya robek sama aku. Sedangkan harga satu baju itu adalah 545.000. Harga satu dressnya. Gajiku cuman 3 juta. Aku kasih ke adik aku 10%, berarti 300.000. Berarti aku punya 2,7. Terus habis itu adik aku bilang, Ci, lapor gak sama si bosnya? Ini kalau kita tutupin masih bisa, kita jahit aja sendiri. Atau kita gak usah balikin bajunya. Dia gak bakal tahu, karena dia semua percaya sama aku. Wah, aku bingung banget. Ini pasti aku disuruh ganti. Tapi aku mikir kayak gini, Tuhan, aku dapat kemurahannya Tuhan gak ya? Jadi kalau misalnya aku ngaku ke si ownernya, mungkin aku gak dikasih dikasih kompensasi lah. Mungkin kayak satu kali buat kesalahan ya udah gitu kan. Mungkin kalau misalnya kalian Om Tante ada yang business owner di sini, mungkin kalau pegawainya barusan pertama kali ngelakuin kesalahan setelah 1 tahun kerja, masa kalian gak kasih kompensasi kayak gitu. Nah habis itu aku ngaku sama ownernya, aku bilang maaf kok ini aku yang rusak, aku setrika rusak. Dia bilang kayak, oh ya thank you ya kamu udah ngaku, saya potong gitu, saya kasih kompensasi 35.000 dari harga baju. Which is itu 500.000 aku masih harus nombokin, jadi gajiku 2,7 jadi 2,2 untuk bayar uang listrik, untuk bayar uang air, untuk bayar uang jajanku di kampus enggak cukup gitu. Tapi aku bilang, adik aku nangis waktu itu. Terus aku cuma bilang, Tuhan lihat 2.200.000 aku dikasih. Itu bosnya bener-bener kaya banget. Aku gak bisa ngomong dia sekaya apa, cuman dia kaya banget. Dan maksudnya dia gak kasih toleransi. Setelah itu gak lama pandemi COVID-19, aku di PHK, dikeluarin. Udah aku kerja sendiri, terus di PHK. Di PHK, aku bingung dong kerja apa. Waktu itu aku udah semester 8, baru mau lulus. 4 hari setelah aku di PHK, adik aku Kylie, dia masih nangis terus, mati kita, gimana ini, gini. Terus habis itu, udah 2 juta kan, udah nangis darah dia, udah nangis Bombay dia, nggak tahu mau gimana gitu. Terus aku bilang, oh tenang, Tuhan Yesus pelihara. Walaupun dalam hatiku tuh kayak deg-degan banget, gimana ya? Aku nggak bisa bohong, buat aku gaji 3 juta itu udah sangat membantu aku. Habis itu 4 hari kemudian, aku ingat, mami aku selalu ngomong kayak gini, seburuk-buruk apapun keadaan kita, jangan pernah memperkatakan sesuatu yang jelek untuk hidup kita. Kita ngomong yang baik, kita ngomong yang jelek pun, ya kita nothing to lose gitu kan. Daripada kita ngomong yang jelek, mending kita ngomong yang bagus gitu. Jadi aku bilang oke, Tuhan pelihara kita, aman. Makan setiap hari nasi, tempe, tahu, telur nggak ada masalah. Yang penting kita hidup ya. Nah, aku sampai ingat, sampai agak-agak mau gitu kan, kayak mama tiap hari ya telur bawang lagi gitu. Tapi it's okay gitu. Aku masih sehat di sini. Habis itu 4 hari kemudian, temanku tiba-tiba yang nggak tahu dari mana asalnya kerja di Shopee Indonesia. Pasti kita di sini tahu semua Shopee ya. Perusahaan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, nomor 1 sekarang. Dia bilang dia nggak bisa tidur karena dia ingat mukaku ada di kepalanya dia. Dia bilang dan sekarang Shopee waktu itu di tahun 2020, Shopee itu lagi nyari, dia punya suatu sistem, dia lagi nyari orang yang untuk kerja di sistemnya itu. Ya singkat cerita dia bilang tiba-tiba pas bosnya nembak kayak, ayo kasih saya nama 1 gitu. Terus dia bilang, terus dia sebut namaku. Dia bilang, saya cuma ingat nggak tahu 1 cewek ini aja. Dia bilang kayak gitu. Padahal aku sama dia juga nggak dekat. Pas waktu itu aku sampai sekarang jadinya waktu itu aku hampir nggak mau kerja di Shopee karena aku pikir kerjaannya tuh ecek-ecek. Cuman emang ya kalau misalnya kita deket sama Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan, iya nggak Om Tante? Iya nggak sih? Jadi pas aku udah mau tolak, tiba-tiba perasaanku tuh bilang, ambil kerjaannya, ambil. Waktu itu nggak ada yang tahu namanya host live streaming. Pernah nonton live streaming? Live shopping? Nah, waktu itu Bigo lagi markup-markupnya,
Tahu Bigo kayak apa perempuan-perempuannya? Nah, aku nggak mau dikonotasikan sama kayak perempuan-perempuan yang ada di sana. Jadi aku bilang nggak mau, ya gengsi dong ya kan, gengsi. Kuliah mahal-mahal ya kan, 4 tahun tiba-tiba harus live streaming. Tapi Tuhan bilang ambil. Di sini aku mau bilang kayak kalau kita peka sama suara Tuhan, kita bisa tahu gitu loh. Tuhan itu selalu kayak bikin rencana yang terbaik buat kita, gitu. Dan satu hal yang aku ingat dari aku ngerusakin baju itu dan aku nggak lari, banyak hal sebenarnya terjadi. Banyak hal, dulu aku pernah kerja di PT BMW Indonesia, di Plaza Indonesia, itu aku pernah magang di sana. Orang-orang salesnya di sana itu suka banget curi-curi barang di BMW. Jadi kalau misalnya om tante mau beli mobil, harus hati-hati sama salesnya. Karena aku sendiri ngeliat dan bahkan mereka ngajarin aku gimana caranya nyolong. Tapi aku bilang, Tuhan, aku mau keluar dari BMW. Gitu, mau keluar dari BMW, ini tempat yang gak ada Tuhan di sini gitu loh, dan aku bisa keikut gitu. Jadinya banyak waktu itu sebelum aku sampai di titik ini itu banyak banget proses-prosesnya. Ternyata Tuhan tuh sengaja kayak izinkan, kayak setan itu kasih makanan gitu loh di depan, mau ambil gak gitu. Cuman kalau misalnya kita peka sama suara Tuhan, Tuhan tuh gak suka main uang kotor kecil-kecil kayak gitu. Nyuri uang 100 juta gak kelihatan. Nanti kalau udah dikasih, aku selalu mikir kayak gini, uang 100 juta bisa kita ambil. Tapi ternyata kalau misalnya kita ambil 100 juta, ternyata besok Tuhan mau sediain 1 M, gak bakal dikasih buat kita. Habis itu, gak lama setelah aku kerja di Shopee, dari tahun 2019 sampai sekarang udah tahun 2022. Sekarang Shopee itu udah nomor 1 untuk live streaming Shopee. Dan aku sama adik aku, kita nomor 1 di sana sampai sekarang. Adik aku bisa kuliah, adik aku sekolah, mama, daddy, popo bisa jalan-jalan. Karena Tuhan, karena aku jujur waktu itu pas bajunya sobek. Thank you so much, nama aku Selin Claudia, salam kenal semuanya. Ya. Singkat, padat, tetapi memberkati, saya percaya. Poinnya adalah susah cari orang yang berintegritas hari ini. Tapi kalau di IFGF Living Water, ada. Amin. Tadi sudah diberikan teladan yang luar biasa, saudara. Saya rindu kita semua juga punya prinsip yang sama. Jangan gampang terima tawaran dari si iblis. Ya, godaannya itu banyak. Tadi Selin cerita godaannya banyak sebetulnya. Tetapi Tuhan mau supaya kehidupan kita berdiri atas prinsip kebenaran. Ya, Tuhan akan angkat lebih dari apa yang engkau pikirkan bahkan. Amin. Terima kasih Selin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Selin. Kita berdoa supaya bisnis Selin ini akan terus naik dan tidak turun. Ya, itu yang kita doakan. Puji nama Tuhan. Nah, baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, tema di bulan ini adalah Look at Us. Ya, lihatlah kepada kami. Maksudnya apa? Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan ketika orang lumpuh yang ada di gerbang indah Bait Allah, lalu ada Petrus dan Yohanes berjalan, ya, ketika orang lumpuh itu minta sesuatu, Petrus dan Yohanes mengatakan, look at us, lihatlah kepada kami. Kenapa? Bukan emas dan perak yang diberikan, tetapi demi nama Tuhan Yesus, orang lumpuh itu berjalan. Tetapi poinnya, beranikah kita mengatakan ketika orang memiliki masalah dan kita mengatakan lihatlah kepada kami. Bisakah Anda menjadi jawaban bagi mereka? Ini hal yang penting. Dan hari ini kita akan belajar berikutnya adalah speak out with your life. Ya, jadi berbicaralah melalui hidupmu. Karena hidup kita itu lebih kuat berbicara daripada kita ngomong, daripada kita bicara. Ya, kelakuan kita, perbuatan kita itu akan berbicara lebih kuat, betul? Ya, buat apa kita banyak ngomong tapi hidupmu tidak mencerminkan
ya, bahwa engkau hidup dalam prinsip kebenaran, tidak akan menjadi berkat. Nah, itu sebabnya kita akan belajar masih di Kisah Para Rasul, karena kita sedang belajar Kisah Para Rasul ya, pasal 6 ayat 1 sampai 8. Baik. Firman Tuhan mengatakan demikian ya, saudara bisa lihat di layar. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat selanjutnya, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Puji nama Tuhan. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang tak terbatas itu boleh mengajar kepada kami, pikiran kami yang terbatas, supaya kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali orang Kristen ya diperhadapkan dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan penting ya. Mana lebih penting, karisma atau karakter? Karisma itu karunia roh. Jadi karisma itu dari kata Yunani karis, ya karis. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia kita kenal karisma, ya itu adalah karunia roh. Kalau orang-orang yang punya karisma itu punya daya tarik, begitu. Ya, kalau kita mengatakan, wow orang ini berkarisma ya, itu dia punya daya tarik. Nah berikutnya itu buah roh. Kalau karakter itu berbicara tentang buah roh. Ya, 9 buah roh. Ada yang hafal di sini? Oke, kalau ada yang, kalau belum nanti kita akan belajar bersama ya. Tapi pertanyaannya mana lebih penting antara karisma atau karakter? Nah, saya tidak mau, kata pendeta ini lebih penting. Atau kata pastor ini lebih penting. Saya tidak mau begitu. Karena saya maunya apa yang Alkitab katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Karena firman Tuhan itu lebih tinggi dari perkataan hamba Tuhan manapun. Yang setuju katakan amin. Hamba Tuhan bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Ya, itu sebabnya kita belajar bersama. Apa yang Alkitab katakan dan kita belajar dari kehidupan Stefanus. Penting mana sih karisma atau karakter? Kita belajarnya dari kehidupan Stefanus. Yang ayat yang kita baca. Yang poin pertama, Tuhan menghendaki hidup kita memiliki karakter yang baik. Katakan amin. Dari mana? Dari hidup Stefanus yang kita pelajari. Ayatnya jelas mengatakan demikian. Perhatikan ayatnya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu, yang saya buat tebal itu kita baca sama-sama, yang terkenal baik. Nah, ini artinya karakter. Karakternya itu baik. Jadi kalau mau memilih, ceritanya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Yerusalem waktu itu orang Kristen bertambah, sehingga apa? Sehingga pelayanannya itu jadi kurang efektif ya. Rasul-rasul harus melayani janda-janda kan repot ini ya. Karena apa? Karena
sudah terlalu banyak. Itu sebabnya harus dipilih orang-orang yang bisa melayani janda-janda ini begitu. Ya, ini pelayanan diakonia sebetulnya. Nah, itu sebabnya perlu dipilih orang. Tapi kriteria yang ditulis oleh Alkitab adalah yang terkenal baik. Lalu ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus. Saudara bisa bayangkan, sekian ribu orang di Yerusalem pada waktu itu, ketika jemaat itu akan memilih pelayan yang terkenal baik, hamba Tuhan yang terkenal baik, lalu muncul di pikiran jemaat itu adalah nama Stefanus. Apa artinya? Artinya ketika nama Stefanus disebut, lalu setiap orang akan punya pikiran yang sama. Wow, orang ini hidupnya keren. Orang ini berintegritas. Makanya tadi, ya, saya percaya Tuhan yang memakai temannya Selin untuk mengusulkan nama Selin, begitu. Langsung, teng. Kenapa? Orang ini berintegritas. Orang ini ya punya nama baik kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Alkitab kita ini ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maksudnya supaya orang itu gampang mengerti. Ya, ini ada terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia yang kita punya ini, tapi juga ada yang bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, LAI juga yang mengeluarkan sebetulnya, sama saja. Nah, di sini dikatakan, jadi baiklah saudara-saudara memilih di antaramu 7 orang yang mempunyai nama baik. Nama baik itu penting, Bapak Ibu saudara sekalian. Karakter kita itu penting, Bapak Ibu. Kemarin saya bicara-bicara dengan Pak Cahyo. Karakter kita itu penting. Karena kita itu merepresentasikan karakter Yesus melalui hidup kita. Bagaimana orang bisa melihat Yesus? Melalui karakter kita. Gak ada yang amin. Apakah karena terpaku melihat saya begitu, saudara? Saudara, kalau ada kebenaran, yang Anda tahu itu yes kebenaran, katakan amin. Kenapa? Itu akan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau katakan yes, itu karakter yang seperti itu yang akan terjadi dalam hidupku Tuhan. Ya. Nah, Amsal 22 ayat 1 jelas, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan. Apa gunanya kita punya kekayaan melimpah ruah, tapi kita tidak punya nama baik. Kita hanya dicibirin orang, kita hanya dicaci sama orang. Kenapa? Karena kita tidak punya nama baik. Kalau nama baik itu berkaitan dengan karakter pasti. Betul saudara? Iya. Kenapa orang bisa disebut punya nama baik? Karena pasti karakternya. Karakternya itu baik. Cara dia ngomong, cara dia bertingkah laku, semuanya oke. Itu saudara. Jadi ternyata Tuhan menghendaki saya dan saudara punya karakter yang baik. Haleluya. Hidup kita ini harus memiliki karakter yang baik, buah roh. Saya akan bacakan satu-satu. Bukan buah-buah roh ya, bukan ya. Tapi buah roh. Jadi ini satu, utuh. Alkitab tidak menulis buah-buah roh, walaupun 9 jumlahnya, tapi itu satu kesatuan. Jadi ya Tuhan mau supaya itu ada semua dalam hidup kita. Ya, di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kalau orang punya kasih, karakternya oke. Sukacita, walaupun masalah datang. Pergumulan datang, kita jadi orang Kristen salahnya itu, ya ada orang-orang yang mengatakan begini, enak ya jadi orang Kristen, tidak punya masalah. Betul apa salah?
setengah betul. Kalau setengah betul itu artinya salah. Betul itu harus 100% betul. Jadi yang betul itu adalah enak ya jadi orang Kristen, ikut Yesus. Walaupun ada masalah, tapi kita bisa mengatasi masalah bersama dengan Tuhan. Nah itu yang benar. Amin. Bisa kita menghadapi masalah. Selin baru bersaksi dia punya masalah kan. Tapi bersama dengan Tuhan kita itu bisa mengatasi masalah kita. Amin saudara. Haleluya. Lalu dikatakan damai sejahtera. Kalau orang hatinya damai sejahtera, enggak kemerungsung saudara. Cari duit kemerungsung. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki saudara. Padahal Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Bukan berarti kita malas-malesan saudara. Bukan. Walaupun engkau selesai berusaha, Tuhan tidak berhenti bekerja. Itu maksudnya. Jadi walaupun kita tidur, Tuhan terus melipat gandakan apa yang kita kerjakan. Amin saudara. Nah itu yang Tuhan lakukan. Tuhan kita ini luar biasa. Saudara harus bangga punya Tuhan yang luar biasa saudara. Amin. Yes. Ya, itu sebabnya ya damai sejahtera, kesabaran. Waduh ini Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan. Lalu Anda berpikir Tuhan akan mengatakan simsalabim, set saudara. Dan Anda langsung jadi orang yang sabar, begitu saudara? Tidak, kalau Anda doanya minta kesabaran, datanglah orang-orang yang membuat engkau bisa tidak sabar. Entah itu istrimu, entah itu suamimu, entah itu anakmu, tetanggamu, ya, teman bisnismu, rekan bisnismu. Itu yang akan datang. Jadi hati-hati ya kalau doa ya saudara ya. Artinya apa saudara? Artinya kesabaran itu sebuah proses. Oh iya, Andre ini membuat saya tidak sabar gitu kan. Tapi saya memilih untuk belajar sabar. Nah begitu saudara. Kemurahan, waduh Tuhan ingin Anda adalah orang-orang yang murah hati. Orang Semarang memang dikenal. Orang Semarang katanya dikenal seperti itu, pelit katanya. Tapi tidak di IFCF Living Water. Di tempat kita semua murah hati. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu ada kiriman rendang jengkol lah begitu kan. Karena ada kemurahan begitu ya kan. Kemurahan. Haleluya. Saya kalau mengatakan begini katanya, oh pastor kode ini, kode ya. Kode keras katanya ya. Oke, kebaikan. Siapa sih orang yang tidak suka diberi kebaikan, saudara? Betul, saudara? Iya, kesetiaan. Walaupun hari ini kesetiaan ini juga nggak gampang. Cari orang yang setia, setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia, ya, setia. Nggak gampang juga, tetapi Tuhan mau kita adalah orang-orang yang setia. Setia dengan hal-hal yang kecil. Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Beri tanggung jawab kepada kita hal yang besar. Saudara, setia. Jangan setia, setiap tikungan ada, jangan saudara. Setia itu artinya, ya kita setia, tetap ya. Apapun yang terjadi, tetap setia. Kelemah lembutan. Lemah lembut ini bukan melambai, saudara, bukan. Tahu maksudnya, saudara? Kelemah lembutan itu adalah ketegasan, prinsip yang tegas sebetulnya. Kalau saya mempelajari bahasa aslinya ini, lemah lembut itu sebenarnya tegas dia, orang tegas. Ya. Dia marah, tetapi dia bisa punya cara. Pada saat dia marah. Marah itu tidak salah loh, saudara. Marah itu boleh. Ya.
Asal tidak menyalahi firman Tuhan ya. Kalau dia marah, dia bisa menggunakan kata yang membuat orang lain merasa tidak dimarahi tapi tapi sesungguhnya dimarahin begitu saudara. Nangkep maksud saya saudara? Iya. Karena apa? Lemah lembut. Ya, cara ngomongnya. Ya. Jadi karakter lemah lembut harus kita miliki. Penguasaan diri, wow ini nggak kalah penting saudara. Penguasaan diri. Pastor doakan saya pastor. Supaya saya tidak kena kolesterol gitu ya. Masalahnya kamu menguasai diri apa tidak begitu loh saudara. Kita doa tumpang tangan tumpang kaki. Ya. Tapi Anda makannya enggak karu-karuan, saudara. Tidak mengendalikan diri, saudara. Ya, itu sama saja mencobai Tuhan namanya, saudara. Nangkep maksud saya, saudara? Mengendalikan diri, tapi termasuk mengendalikan mulut kita. Ya, mengendalikan diri, emosi kita juga kita kendalikan. Amin, saudara? Dan menariknya ayat ini diakhiri dengan kata ini saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Carilah hukum di dunia ini. Di dunia ini banyak hukum saudara. Carilah entah hukum di agama yang lain. Ya, hukum negara ini atau hukum manapun. Tidak ada yang menentang nih buah roh ini tidak ada saudara. Tidak ada. Mana yang tidak suka punya suami yang lemah lembut. Ya, ini istri-istri sekalian curhat kelihatannya ini ya. Kok kelihatannya langsung respon begitu ya. Ya, oke. Tapi sebaliknya suami juga akan senang kalau istrinya itu lemah lembut. Nah, gitu saudara ya kan. Yang di belakang aminnya kencang sekali tadi. Suami itu ya. Haleluya. Ya, tapi buah roh itu harus menjadi bagian hidup kita. Itu inside out, bukan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat kelihatan, saudara. Kelihatan, oh Anda kelihatan baik, karena dibuat-buat, saudara. Itu enggak lama, saudara. Ketahuan bohongnya. Tapi kalau dari dalam, inside out, ya mengalir saja. Memang saudara ya begitu. Memang Anda itu ya kasih. Anda bersuka cita. Anda penuh dengan damai sejahtera. Anda sabar orangnya. Anda penuh dengan kemurahan dan seterusnya. Dan saya berdoa itulah Anda. Amin saudara. Haleluya. Jadi pertanyaannya, bagaimana karakter kita? Ingat saudara, jangan lihat kanan kiri. Pertanyaannya bagaimana karakter kita itu buat kita. Jangan lihat kanan kiri saudara ya. Dan firman Tuhan tidak sedang menghakimi kita, tidak. Tapi Tuhan itu sedang ingin mengoreksi hidup kita. Kalau ada yang enggak pas, firman Tuhan ingin supaya kita kembali kepada kebenaran saudara. Apa yang ada di pikiran orang, ini penting saudara. Jika nama Anda disebut, di lingkungan tetangga misalnya, Joni Lumondo, apa yang dipikiran tetangga kiri kanan? Itu, ya, macam-macam lah saudara ya. Tapi pertanyaannya buat saudara, bagaimana ketika orang menyebut namamu di lingkungan kerjamu, ya, di komunitasmu, di keluargamu? Ketika Oma Erni namanya disebut, seluruh keluarganya tahu bahwa Oma Erni adalah pendoa yang luar biasa. Kalau sudah lagi berdoa, mau video call pun ditolak. Ini waktunya video call sama Tuhan. Amin. Ya. Saya diberkati dengan kehidupan Oma Erni. Haleluya. Itu sebabnya saudara, apa yang ada di pikiran orang, jika
nama kita disebut. Nugroho, wah Pak dosen yang baik hati, luar biasa ini. Amin? Iya, Pak dosen yang baik. Yang kedua, saudara, ternyata Tuhan juga menghendaki hidup kita penuh dengan karunia, saudara. Dari mana ayatnya? Ini ayatnya jelas sekali, saudara. Karena itu, saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, tadi sudah, dan yang penuh roh dan hikmat. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Jadi artinya apa, saudara? Artinya Tuhan juga ingin hidup kita penuh dengan karunia, saudara. Setiap orang diberi karunia oleh Tuhan. Bisa 1, bisa 2, atau bisa lebih. Paulus bisa punya beberapa karunia, saudara. Tapi firman Tuhan ingin supaya apa? Oke, Anda punya karakter yang baik, tapi Tuhan juga ingin supaya kita penuh dengan karunia, saudara. Kenapa? Karena di sanalah ya engkau menjadi saluran kuasa Tuhan. Ketika engkau punya karunia, misalnya engkau punya karunia kesembuhan misalnya, saudara, ketika engkau berdoa untuk orang sakit itu akan disembuhkan loh, saudara. Ketika engkau penuh dengan karunia, itu sebabnya Petrus dan Yohanes, dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku aku akan berikan kepadamu. Yaitu apa? Demi nama Yesus. Karena mereka penuh dengan karunia. Punya karunia kesembuhan. Itu sebabnya apa, saudara? Orang lumpuh, 40 tahun lumpuh, dia bisa bangkit dan berjalan. Saudara, karakter yang baik ditambah dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang dahsyat luar biasa, saudara. Hidup kita harus penuh dengan karunia. Perhatikan, ayatnya jelas mengatakan, sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi kalau Anda diberi hikmat sama Tuhan, hikmat itu apa sih, saudara? Perkataan yang tepat, ya, dan benar, ya, saudara, pada waktu yang tepat. Itu, saudara, ya, itu hikmat. Jadi saudara itu bisa punya hikmat. Ada masalah ini di dalam pekerjaanku, ini ada masalah. Kalau kita penuh dengan karunia, ya, hikmat Tuhan ada pada kita, maka engkau akan bisa menemukan jalan keluar. Tiba-tiba engkau punya ide, wow, ini harus begini nih. Karena apa? Karena ada hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ternyata kata-kata pengetahuan itu juga karunia. Karunia. Jadi kalau saudara diberi pengetahuan, ya, lalu Anda berkata-kata pengetahuan kepada orang lain yang memberi nilai tambah kepada orang lain. Ya, tadi Selin sudah memberikan nilai tambah kepada kita. Ya, diberi kata-kata pengetahuan dari Tuhan. Ini bukan sembarang pengetahuan, karena sumber pengetahuan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Ya, pengetahuan itu sumbernya Tuhan sendiri. Ya, kita diberi pengetahuan, orang lain punya nilai tambah. Hidup kita itu jadi berkat buat orang lain, saudara. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ternyata iman juga karunia, saudara. Ya, beriman. Ya, beriman bahwa bisnis ini, jangan pernah takut, saudara. Ada orang itu merasa Tuhan tuh jangan direpotin dengan bisnis kita, dengan apa segala macam itu, katanya, saudara. Saya kemarin menyampaikan ayat, ya, pada saat mendoakan rumah yang akan dijual, saya mengatakan mintalah apa saja. Apa saja itu artinya apa? Ya semua yang ada pada kita, saudara. Masalah yang kita hadapi bisa kita minta, itu ada ayatnya, mintalah apa saja, saudara. Jadi jangan terlalu merasa nggak enak sama Tuhan tuh, rasanya Tuhan kok ya saya kok hanya minta-minta begini, nggak apa-apa, karena Tuhan sendiri yang mengatakan mintalah, saudara. Karunia memberikan iman, beriman, saudara, ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, ini karunia kesembuhan, saudara. Memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, ya.
Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Di dunia ini banyak roh bermacam-macam, saudara. Kalau saudara dikasih karunia, bisa membedakan roh-roh ini, saudara. Ya. Dan ingat, roh yang ada pada kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, saudara. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Bahasa roh itu ada karunianya, saudara. Dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kenapa saya memberikan ini, saudara? Inilah karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Stefanus punya roh hikmat, karunia hikmat. Itu sebabnya ya saya percaya Stefanus itu kalau ngomong, pasti omongannya itu, saudara, itu akan menjadi solusi. Selalu menjadi solusi, saudara. Bukan menjadi tambah ruwet gitu, saudara. Kalau Anda punya karunia hikmat, saudara, orang datang kepada saudara punya masalah dan Anda berbicara, Anda itu akan memberikan solusi karena Anda dipenuhi dengan hikmat. Nah, itu artinya Anda dipakai oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, jadi mana yang lebih penting? Tidak ada. Dua-duanya penting. Anda punya karakter dan Anda harus penuh dengan roh. Katakan amin, saudara. Itu seperti dua sisi uang koin itu, saudara. Ya, kalau kita punya uang koin itu, saudara, dua sisi. Kalau salah satu laku nggak, saudara? Rasanya nggak laku ya, saudara ya. Jadi harus dua-duanya. Ketika dua-duanya, maka efektiflah hidup kita, saudara. Efektif. Saya buktikan efektivitasnya di mana. Jangan khawatir, saya tidak akan lama-lama berkhotbah, saudara. Dampaknya, efektivitas dari kehidupan Stefanus ini yang punya karakter dan punya karisma. Apa, saudara? Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya, saudara. Ini dampaknya dari kehidupan yang seperti ini. Lihat, saudara, firman Allah makin tersebar. Jumlah murid, jumlah anak-anak Tuhan semakin bertambah. Saya percaya, saudara, kalau kita hidup seperti itu, tempat ini sudah nggak cukup lagi, saudara. Tempat ini sudah nggak cukup. Kita memang berdoa untuk tempat. Kita sementara pakai ini ya. Kita berdoa pasti Tuhan kasih tempat yang baik, saudara. Ya, untuk anak-anak Tuhan ya, yang dipenuhi dengan karakter dan karisma, ya. Karena akan ada orang-orang yang tertarik untuk ada bersama dengan kita di sini karena hidup saudara menjadi berkat buat mereka. Katakan amin, saudara. Menariknya, imam itu bukan hal yang gampang. Imam itu bisa bertobat. Imam Yahudi itu bukan orang yang gampang untuk bertobat, saudara. Tetapi sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya, saudara. Ketika hidup Stefanus, dia hidupnya itu punya karakter yang baik, ya, jadi berkat. Orang tuh bisa melihat dan apa? Penuh dengan karunia, ada mujizat, ya, hikmat. Wow, luar biasa, ada kuasa yang menyertai kehidupan Stefanus. Sejumlah imam itu bisa percaya, saudara. Ini bukan sedikit loh, sejumlah besar imam orang Yahudi itu bisa percaya. Nah, beranikah kita mengatakan, look at us, hari ini lihat hidup saya. Hidup saya yang berkarakter dan ada kuasa yang mengalir dari hidup saya. Beranikah kita mengatakan, lihat kelakuan saya, saudara? Apa justru Anda menutup-nutupi kelakuan saudara? Beranikah kita mengatakan, lihat perkataan saya? Beranikah kita mengatakan, lihatlah hidup keluarga saya? Hidup keluargamu itu bisa jadi berkat atau tidak? Ketika ada orang-orang yang penuh dengan karakter yang baik dan karunia, keluarga itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Keluarga kita akan memberikan inspirasi buat keluarga-keluarga yang lain, saudara. Amin, saudara? Lihat cara saya bekerja dan berbisnis. Tadi sudah dikasih contoh oleh Selin. Bagaimana, apakah kita hidup dalam integritas, karakter yang baik. Saya percaya Selin punya karunia apa? Karunia iman. Ya, dia beriman, percaya.
Ya, hatinya tetap penuh sukacita walaupun makan tempe gitu tadi saudara ya, setiap hari ya sampai nggak tahan begitu ya. Tapi dia punya karunia iman dan Tuhan nyatakan saudara. Terima kasih Selin, kesaksiannya menjadi berkat dan lebih menajamkan apa yang saya sampaikan hari ini saudara. Ada buktinya maksud saya saudara. Ya, saya kan kalau di tempat ini kan selalu harus ada buktinya kan begitu ya. Duren ketan itu enaknya luar biasa. Mas Dito dia berkata kepada saya, pastor, durian ketan itu enaknya luar biasa. Saya bilang, saya tidak percaya. Kenapa? Karena saya akan percaya kalau kamu datang bawa durian ketan itu di hadapan saya. Dan saya makan, nah itu baru saya percaya. Karena ada buktinya saudara. Saya hari ini puji Tuhan, saya nggak perlu repot-repot. Karena sudah ada buktinya yang tadi disaksikan saudara. Lihat cara saya bekerja dan berbisnis. Lihat pelayanan saya. Beranikah kita berkata, look at us, look at me. Berani saudara? Karena apa? Karena itulah yang Tuhan mau. Oma Erni ini kalau ada orang lewat cari sampah, hatinya penuh dengan belas kasihan saudara. Saya belajar banyak saudara. Itu punya karunia. Karakternya pasti baik, karunianya kasih, mengasihi, memberi saudara. Jika hidup kita memiliki karakter yang baik dan penuh dengan karunia, maka hidup kita pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudara? Yes. Tuhan menghendaki, ini slide terakhir saudara. Tuhan menghendaki hidup kita memiliki karakter yang baik. Dan hidup kita dipenuhi dengan karunia. Maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini katakan amin saudara. Amin saudara. Anda siap menjadi saluran berkat, amin. Milikilah karakter yang baik dalam hidupmu. Buah roh, ingat buah roh. Dan katakan Tuhan, penuhi aku dengan karunia. Kuasa itu mengalir. Ketika engkau berdoa, doamu penuh dengan kuasa. Ketika engkau berkata-kata, kata-katamu penuh dengan kuasa. Itu karunia. Ketika engkau memimpin melayani di tempat ini, pelayananmu penuh dengan kuasa. Ada kuasa yang mengalir saudara. Jadi kita ini tidak kosong, tapi ada kuasa yang mengalir. Di tempat pekerjaanmu, kalau engkau diberi karunia, ada kuasa yang mengalir dari hidupmu. Orang bisa melihat yang berbeda dari kita saudara. Karena Tuhan menyertai kehidupan kita saudara. Melalui karunia yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, lagu tadi ya yang tadi kita nyanyikan, mari kita nyanyikan lagi saudara. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku Mari kita berdiri bersama-sama. hatimu. Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu. Amin. Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau
katakan. Kasih-Mu selalu mengalir, Yes. penuhi kehidupanku. Amin. Engkau setia menguatkanku. Amin. Bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi orang percaya yang meresponi firman Tuhan. Karena kami percaya kerinduan-Mu supaya kami menjadi orang percaya yang menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kami berbicara bagi orang lain ya Tuhan. Hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami terima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berkatakan Tuhan hari ini, biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini hidup dipenuhi dengan karakter Kristus. Karakter yang baik, buah roh memenuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami berada Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Dimanapun kami berada Tuhan, kami akan memberikan inspirasi buat banyak orang. Ketika nama kami disebut, orang akan memikirkan hal yang baik tentang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berkatakan itulah yang Tuhan kerjakan terjadi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Engkau akan memberikan karunia demi karunia ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memenuhi hidup kami dengan karunia seperti janji firman-Mu. Sehingga kehidupan kami akan mengalir kuasa ya Tuhan. Ada kuasa yang mengalir dari hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang yang bukan biasa-biasa Tuhan. Di dalam segala hal, ketika kami berbisnis, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan masyarakat kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa Tuhan. Karena ada kuasa yang mengalir, karena kami dipenuhi dengan karunia dari Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran ini Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tidak akan pernah terambil dari kami. Dan itu akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Amin. Engkau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Dan kami boleh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkumpulan atau perhimpunan kami ini menjadi sia-sia ketika Engkau tidak ada di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya akan firman-Mu yang mengatakan ketika kami menaikkan pujian, maka Engkau bersemayam di atas pujian kami. Itu artinya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang akan berbicara secara khusus Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Melalui firman yang sudah kami dengar, berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu.
berbicaralah lebih jauh. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara lebih lagi dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai siapapun kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai businessman, sebagai karyawan, sebagai anak-anak yang masih berkuliah, atau siapapun kami Tuhan, pelayan Tuhan bahkan, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berbicaralah, kami siap Tuhan akan mengikuti persis seperti apa yang Tuhan katakan, persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang sedang anak-anak-Mu hadapi Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu, bahkan orang lain tidak tahu. Tetapi Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti Tuhan. Apa yang sedang anak-anak-Mu hadapi hari-hari ini Tuhan. Bahkan kalau ada di antara anak-anak-Mu di tempat ini yang sedang ingin mengambil keputusan penting dalam hidupnya, Roh Kudus arahkanlah Tuhan, supaya keputusan yang diambil adalah keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya itulah yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut akan masa depan kami. Kami tidak pernah khawatir karena Engkau memegang masa depan kami Tuhan. Kami tidak pernah takut, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan berikan ya Tuhan. Bahkan ketika kami sampai titik ini, kami ada, kami hidup. Apa yang kami punya, semua ini kami tahu ini anugerah-Mu ya Tuhan. Itu di depan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin kehidupan kami, memegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Firman Tuhan mengatakan, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hal makan, hal minum, hal yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya.